Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfimia Maharani dengan NIM 082111333060. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelas Mekanika Fluida dari kelompok 2. Nah, yang pertama ada pertanyaan dari Adelia Rizky dengan NIM 33. Nah, pertanyaannya yang pertama yaitu, dikatakan hukum kontinuitas bisa terjadi jika tidak ada sumber lain atau cabang lain. Jika ada sumber lain, misalnya itu 2 masukan dan 1 keluaran, apakah hukum kontinuitas itu masih berlaku? Apakah ada modifikasi bentuk hukum tersebut atau harus menggunakan hukum atau prinsip lain? Dan itu apa? Jadi, meskipun ada cabang di situ, misal seperti yang disebutkan oleh Adel, itu ada 2 masukan dan 1 keluaran, hukum kontinuitas itu tetap berlaku, bahkan jika terdapat sumber lain atau cabang lain di dalam sistem aliran fluida itu. Nah, namun di kasus ini, itu hukum kontinuitas itu harus dimodifikasi untuk memperhitungkan masukan dan keluaran tambahannya. Nah, modifikasi tersebut itu bisa dilakukan dengan menambahkan laju aliran masuk dan keluar dalam persamaan hukum kontinuitas. Nah, jadi jika lebih dari 1 masukan atau keluaran, prinsip superposisi dapat digunakan untuk menggabungkan dari masukan dan keluaran itu gitu. Namun jika sistem aliran fluida itu sangat kompleks, mungkin kita perlu menggunakan hukum atau prinsip lain, misalnya hukum kekekalan massa atau hukum kekekalan energi. Jadi kesimpulannya itu hukum kontinuitas itu tetap berlaku dan tetap berlaku meskipun terdapat cabang atau sumber lain di sistem aliran fluida itu. Apakah perlu modifikasi? Itu tentu perlu modifikasi ketika itu belum termasuk kompleks. Itu bisa kita lakukan modifikasi dari segi kecepatan aliran, atau saat sistem itu sudah kompleks perlu kita tambah menggunakan persamaan atau hukum lain di dalam analisa itu sendiri. Nah, yang kedua pertanyaannya yaitu, apa perbedaan yang paling mendasar dari persamaan Euler dan Bernoulli? Dan kapan harus menggunakan persamaan Euler, kapan harus menggunakan persamaan Bernoulli? Nah, jadi perbedaan mendasar antara persamaan Euler dan Bernoulli ini tuh terletak di cakupan dan asumsi yang digunakan. Jadi persamaan Euler itu dia menggambarkan perubahan kecepatan dan tekanan fluida dalam waktu dan ruang tanpa memperhitungkan viskositas fluida. Sementara persamaan Bernoulli itu turunan dari persamaan Euler itu dan digunakan untuk aliran fluida yang incompressible dan tidak berkepala, dengan asumsi tanpa kehilangan energi mekanik. Jadi tidak ada gaya gesek dan alirannya itu steady. Nah, biasanya persamaan Euler ini tuh digunakan untuk aliran yang kompleks, termasuk aliran turbulen. Sementara persamaan Bernoulli itu lebih cocok digunakan untuk aliran yang sederhana atau stabil gitu. Seperti itu. Terus pertanyaan ketiga, apakah ada syarat tertentu untuk fluida tertentu untuk penggunaan persamaan Euler dan Bernoulli? Syarat untuk penggunaan persamaan Euler dan Bernoulli-nya sendiri itu tergantung karakteristik dari fluida dan aliran dari fluida itu sendiri. Nah, persamaan Euler itu biasanya digunakan untuk aliran fluida yang tidak viskos karena dia tidak
mempertimbangkan viskositas, terus dia turbulen atau juga sistem itu lebih kompleks dan dia mengalami percepatan yang signifikan. Nah, sebaliknya kalau persamaan Bernoulli itu dia digunakan untuk fluida incompressible dan dia cenderung lebih stabil. Nah, seperti misalnya itu di pipa yang lurus atau cenderung rata itu kan dia tidak kehilangan energi yang signifikan. Nah, jadi itu cocok untuk kita menggunakan persamaan Bernoulli. Nah, selain itu kita juga harus mempertimbangkan asumsi-asumsi yang digunakan dalam menerapkan kedua persamaan ini, seperti asumsi adiabatik dalam persamaan Bernoulli dan asumsi tidak adiabatik di persamaan Euler. Jadi harus dikaji lebih ulang dan untuk penggunaan dari persamaan atau hukum itu sendiri. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Gavira dengan NIM 54 nomor 1. Itu pertanyaannya ada, dapatkah hukum kontinuitas ditetapkan pada aliran fluida yang kompresibel? Mengapa atau mengapa tidak? Lalu dengan menggunakan metode mana untuk menyelesaikan kasus aliran fluida yang kompresibel? Apakah dapat diselesaikan dengan persamaan Euler atau persamaan Bernoulli? Nah, jadi hukum kontinuitas itu pada umumnya itu diterapkan di aliran fluida yang incompressible, seperti yang sudah dijelaskan di pertanyaan dari Adel tadi. Nah, di mana kepadatan fluida ini itu bukan tidak dianggap, tapi dia dianggap tetap. Nah, itu ada di fluida incompressible. Nah, sedangkan di aliran fluida yang kompresibel, di mana dia kepadatan fluida itu dapat berubah secara signifikan, maka hukum kontinuitas itu perlu dimodifikasi seperti itu. Nah, dalam kasus aliran fluida yang kompresibel, di mana ada perubahan kepadatan fluida, hukum kontinuitas itu dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan kekekalan massa yang memperhitungkan perubahan kepadatan dari materi fluida itu sendiri. Nah, jadi metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan kasus kasus aliran fluida yang kompresibel itu bisa menggunakan persamaan Euler atau persamaan Navier-Stokes yang dimodifikasi untuk memperhitungkan kompresibilitas dari fluida itu. Nah, jadi persamaan Bernoulli ini biasanya tidak digunakan di aliran fluida kompresibel karena asumsinya itu dia tidak memperhitungkan kepadatan dari fluida itu. Jadi kalau ditanya dapatkah hukum kontinuitas diterapkan pada aliran fluida yang kompresibel, jawabannya umumnya itu tidak bisa ya, karena hukum kontinuitas itu dia diterapkannya di fluida yang incompressible menggunakan hukum Bernoulli. Nah, sedangkan di fluida yang kompresibel di mana kepadatannya itu berubah dan diperhitungkan, maka dia lebih cocok menggunakan turunan dari persamaan Bernoulli, yaitu persamaan Euler ataupun menggunakan persamaan Navier-Stokes. Dan dia itu biasanya menggunakan hukum kekekalan massa ya, bukan hukum kontinuitasnya itu. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua dari Gavira, bagaimana hukum kontinuitas digunakan dalam situasi di mana terjadi perubahan drastis dalam aliran fluida, seperti pada fenomena turbulen atau aliran supersonik? Di dalam situasi di mana terjadi perubahan drastis dalam aliran fluida, seperti fenomena yang disebutkan, hukum kontinuitas itu masih bisa
digunakan sebagai panduan dasar aja, meskipun aliran turbulen atau supersonik itu sering melibatkan perubahan kecepatan dan tekanan yang drastis. Jadi prinsip kekekalan massa juga berlaku. Tapi di kasus seperti ini itu lagi-lagi hukum kontinuitas itu harus diperhatikan dengan hati-hati, soalnya di situ ada perubahan signifikan. Jadi kita nggak bisa menggunakan metode yang sederhana aja gitu untuk memperhitungkan fenomena yang kompleks. Nah, jadi kita harus menggunakan persamaan Navier-Stokes yang dia juga tentunya itu lebih kompleks untuk menghasilkan analisa fenomena fluida itu yang tepat gitu. Jadi untuk perubahan drastis di aliran fluida itu, simpulannya hukum kontinuitas itu bisa digunakan tapi hanya untuk panduan dasar. Sedangkan untuk analisisnya itu sebaiknya kita menggunakan persamaan lain, misalnya persamaan Navier-Stokes yang lebih kompleks tentunya. Terus pertanyaan ketiga itu, apakah ada batasan atau kondisi di mana hukum kontinuitas tidak berlaku dalam konteks aliran fluida? Dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi analisis dan perancangan sistem perpipaan atau saluran? Berarti ini pertanyaannya adalah tentang ada atau tidak batasan hukum kontinuitas itu berlaku gitu. Kalau batasan atau kondisi untuk kondisi aliran fluida yang memungkinkan hukum kontinuitas itu tidak berlaku itu kemungkinan atau utamanya itu ada di aliran yang sangat turbulen atau sangat berpusar. Nah, di mana di situ tuh melibatkan kompresibilitas fluida yang signifikan, atau dia perlu untuk mempertimbangkan padatan dari fluida itu sendiri gitu. Karena kepadatan dari fluida itu berubah secara signifikan, jadi kita harus memperhitungkannya gitu. Dan perhitungan dari kompresibilitas fluida ini tuh dia kemungkinan itu tidak bisa jika kita menggunakan hukum kontinuitas saja dalam analisisnya gitu. Misalnya di aliran fluida yang sangat-sangat turbulen gitu. Terus perubahan lokal dalam kecepatan dan arah aliran dari fluida itu tuh dapat menyebabkan pelanggaran di hukum kontinuitas itu. Bisa menyebabkan salah interpretasi jika kita hanya menggunakan analisa menggunakan hukum kontinuitas aja gitu. Jadi apa pengaruhnya jika kita hanya menggunakan hukum kontinuitas di kasus yang turbulen, sangat turbulen ini? Nah, hal ini bisa berpengaruh di hasil analisis dan perancangan sistem perpipaan fluida itu atau saluran dari fluida itu. Nah, jadi untuk kasus ini tuh perlu adanya tambahan atau modifikasi, atau bisa kita lakukan pemilihan metode analisis yang lebih cocok atau lebih kompleks juga untuk kasus yang kompleks. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Muhimmatus Saida dengan NIM akhir 53. Yang pertama, bagaimana hukum kontinuitas itu diterapkan dalam analisis aliran fluida yang tidak terarah, seperti aliran di sekitar objek yang bergerak dalam air. Objek yang bergerak dalam air. Mungkin pipa yang dimasukkan ke sungai gitu. Jadi
Gimana hukum kontinuitas bisa diterapkan di kasus ini? Di sini hukum kontinuitas itu dia berperan untuk memastikan bahwa laju aliran massa fluida itu tetap konstan di setiap titik di aliran itu sesuai dengan hukum itu, meskipun arah alirannya itu bervariasi gitu. Yang penting dia itu menunjukkan bahwa lajunya itu tuh tetap konstan. Selanjutnya pertanyaan kedua, mengapa persamaan Euler digunakan untuk menggambarkan gerakan fluida dalam mekanika fluida? Mengapa persamaan Euler digunakan untuk menggambarkan gerakan fluida dalam mekanika fluida? Dan apa implikasinya terhadap kecepatan dan tekanan fluida? Tadi sudah dibahas juga, persamaan Euler itu digunakan dalam mekanika fluida karena menggambarkan perubahan kecepatan dan tekanan fluida dalam ruang dan waktu, ya kan? Nah, tapi dia itu tidak memperhitungkan viskositas dari fluida itu, gitu. Jadi implikasinya itu persamaan Euler ini cocok untuk menggambarkan aliran fluida yang tidak viskos, turbulen, atau mengalami percepatan yang signifikan. Jadi mengapa digunakan? Karena dia menggambarkan perubahan kecepatan dan tekanan di fluida itu, tapi dia tidak memperhitungkan viskositas fluida itu. Nah, apa implikasinya? Implikasinya itu adalah persamaan ini cocok untuk menggambarkan aliran fluida yang tidak viskos, turbulen, atau mengalami percepatan yang signifikan. Tuh, jadi kalau ada kasus yang memperhitungkan fluida yang dengan tipe yang seperti ini, yang tidak viskos, turbulen, atau terjadi perubahan kecepatan yang signifikan, nah itu kita bisa menggunakan persamaan Euler untuk perhitungannya gitu. Soal nomor 3, kapan persamaan Euler dan persamaan Bernoulli digunakan secara bersama-sama dan bagaimana penggunaannya dalam analisis aliran fluida di sepanjang pipa? Kapan persamaan Euler dan Bernoulli digunakan secara bersama-sama ya? Jadi persamaan Euler dan Bernoulli ini digunakan bersama-sama saat kita ingin menganalisisnya itu lebih lengkap tentang aliran fluida itu. Persamaan Euler digunakan untuk menggambarkan perubahan kecepatan dan tekanan, sementara persamaan Bernoulli itu digunakan untuk mengevaluasi energi total di aliran itu. Jadi mereka bersinergi untuk menghasilkan hasil analisis yang tepat. Nah, di dalam analisis aliran fluida ini, keduanya itu digunakan untuk memahami perubahan kecepatan dan tekanan dalam aliran. Dan dengan bantuan persamaan Bernoulli juga itu sering digunakan untuk memperkirakan distribusi tekanan dan kecepatan dalam pipa. Seperti itu. Jadi, kapan digunakan persamaan Bernoulli dan Euler yang bersamaan, yaitu saat kita ingin analisis yang lebih lengkap dan menginginkan hasil yang lebih sesuai atau lebih detail. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Dwi Arta dengan NIM akhir 03. Yang pertama, dalam konteks fluida non-Newtonian, bagaimana hukum kontinuitas dapat beradaptasi dengan perubahan viskositas fluida? Jadi di dalam konteks non-Newtonian, hukum kontinuitas ini tuh masih berlaku seperti pada fluida Newtonian. Namun, perubahan viskositas fluida ini akan mempengaruhi cara kita memodelkan aliran fluida. Contohnya, di fluida non-Newtonian dengan viskositas yang bergantung pada laju geser seperti cairan suspensi atau gel, itu hukum kontinuitas harus dimodifikasi untuk memperhitungkan viskositas yang bervariasi dari fluida itu. Hal ini
dapat dilakukan dengan memperkenalkan model matematika yang tepat yang mencerminkan sifat-sifat reologi fluida non-Newtonian. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana hukum kontinuitas mempengaruhi desain dan analisis sistem pengelolaan air limbah. Seperti yang kita ketahui, hukum kontinuitas itu memiliki dampak yang signifikan dalam desain dan analisis sistem pengolahan fluida, dalam hal ini yaitu air limbah. Nah, dengan menerapkan hukum kontinuitas, kita tentunya dapat memastikan bahwa aliran air limbah itu tuh yang masuk ke dalam sistem dan yang keluar ke sistem itu tuh seimbang atau sama gitu. Hal ini tentu penting untuk menjaga keseimbangan dalam proses pengolahan air limbah, termasuk pengendalian pencemaran ataupun pengelolaan limbah secara efisien, atau mungkin setelah itu ada pengolahan lagi. Maka hukum kontinuitas di sini fungsinya untuk mengetahui bahwa yang masuk, fluida yang masuk itu pasti sama dengan fluida yang keluar gitu aja. Yang ketiga, pertanyaan ketiga yaitu bagaimana prinsip kontinuitas dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan implementasi radioterapi untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dan minimisasi efek samping. Jadi ini lebih ke penggunaan hukum kontinuitas di radioterapi ya. Di radioterapi ini tuh hukum kontinuitas bisa kita gunakan untuk memastikan dosis radiasi. Misal, jadi kita dengan adanya hukum kontinuitas berarti kita bisa menentukan target pengobatan dilihat dari dosis radiasi itu gitu. Nah, dengan menggunakan prinsip ini kita bisa mengoptimalkan distribusi dosis radiasi itu sesuai dengan anatomi dari pasien dan karakteristik tumor di pasien itu. Nah, hal ini membantu untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dengan memaksimalkan kerusakan pada sel kanker sambil meminimalkan dampak pada jaringan sehat di sekitarnya. Nah, itu adalah manfaat di bidang radio. Selanjutnya ada pertanyaan dari Miftahul Fitria dengan NIM akhir 12. Bagaimana hukum kontinuitas dalam aliran fluida mempengaruhi desain dan efisiensi sistem perpipaan dalam industri minyak dan gas? Gimana pengaruh hukum kontinuitas dalam desain industri minyak dan gas? Nah, di sini di kasus ini hukum kontinuitas itu berguna untuk memastikan bahwa laju aliran massa fluida itu tetap konstan di semua bagian pipa minyak itu. Tentu di semua bidang juga konsepnya itu sama. Konsep hukum kontinuitas itu sama-sama untuk memastikan bahwa laju massanya itu tuh tetap sama di semua titik. Cuma mungkin beda penggunaannya aja gitu. Nah, jadi dalam industri minyak dan gas ini penerapan hukum kontinuitas itu sangat mempengaruhi desain sistem aliran itu. Gimana caranya itu? Misalnya kita bisa memastikan perubahan diameter pipa, adanya cabang atau adanya pertemuan antar pipa, itu bisa kita atur sehingga aliran fluida itu tetap stabil gitu. Dan selain untuk menjaga kestabilitasan, kita juga bisa meminimalisir kerugian massa atau tekanan dari sistem itu gitu.
Nah, hal ini juga berkontribusi pada efisiensi keseluruhan sistem perpipaan. Jadi dengan kita memperhitungkan dari segi diameter, dari segi cabang, atau pertemuan antar pipa itu, kita kan bisa menjaga kestabilitasan alirannya itu. Selain itu juga kita juga bisa meminimalkan kerugian massa dan tekanan. Nah, dengan kita meminimalkan kerugian itu, tentu kita meningkatkan efisiensi dari sistem perpipaan itu. Kita juga meminimalkan kemungkinan adanya kebocoran di pipa minyak atau gas, yang mana itu menyebabkan kerugian energi atau kerusakan peralatan juga mungkin. Dan yang kedua, pertanyaan kedua itu, dapatkah hukum kontinuitas diterapkan pada aliran fluida non-stasioner seperti gelombang tsunami atau aliran fluida yang berubah-ubah? Jawabannya adalah tentu bisa hukum kontinuitas itu diterapkan di aliran fluida yang non-stasioner. Meskipun aliran fluida itu berubah-ubah atau seiring waktu itu, kayak tsunami itu kan tidak selalu ada gitu. Tapi kan hukum kontinuitas ini tuh tetap berlaku ketika memang di situ ada aliran gitu yang masuk di perpipaannya itu gitu. Dan di mana hukum ini tuh menyatakan bahwa laju aliran massa itu harus tetap konstan di setiap titik di aliran fluida itu. Namun di kasus aliran non-stasioner, interpretasi hukum ini tuh mungkin memerlukan penggunaan model matematika yang lebih kompleks, mengingat kalau dia itu kayak tsunami itu kan nggak selalu mengalir, dan dia tuh mungkin misal pipanya di sini, mungkin dia bisa langsung melebihi dari diameter pipa itu atau seperti apa. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan masalah dan kompleksitas dari sistem perpipaan itu sendiri. Hal ini berguna untuk menghasilkan prediksi atau analisis dan interpretasi yang tepat atau sesuai dengan kasus. Yang ketiga itu, bagaimana persamaan Euler digunakan dalam pemodelan aliran fluida dalam aplikasi teknik seperti desain pesawat terbang atau pembangkit listrik tenaga air. Untuk kegunaan persamaan Euler di pemodelan teknik seperti ini, persamaan Euler ini itu untuk di kasus yang pesawat, dia bisa kita gunakan untuk memahami gimana gerak aerodinamisnya sayap dari pesawat itu. Nah, terus selain itu juga kita bisa mengoptimalkan bentuk dan profil aerodinamisnya. Kenapa harus dimaksimalkan? Karena hal ini berpengaruh di efisiensi penerbangan juga. Selain itu juga dalam pembangkit listrik tenaga air, persamaan Euler itu bisa digunakan untuk memodelkan aliran fluida dalam turbin. Nah, seperti yang kita ketahui kan, dalam hal ini kan air bisa menggerakkan turbin, namanya akan diubah jadi energi kinetik itu menjadi energi listrik, seperti itu singkatnya. Nah, di situ kita bisa menggunakan atau memanfaatkan persamaan Euler ini untuk menganalisa bagaimana aliran dari air itu di turbin pembangkit itu. Di sini persamaan Euler ini tuh berguna untuk memprediksi produksi energi listriknya itu berapa dengan aliran yang seperti ini. Terus misal kita memodelkan seperti apa lagi untuk meningkatkan efisiensinya atau agar menghasilkan energi listrik yang lebih besar juga, dan rugi-ruginya itu juga lebih minim gitu. Jadi tentu persamaan Euler ini tuh sangat berguna di bidang-bidang teknik seperti ini.
Selanjutnya ada pertanyaan dari Lukman Hakim dengan NIM akhir 63. Yang pertama, bagaimana hukum kontinuitas diterapkan dalam mekanika fluida? Dan bagaimana peranannya dalam menjelaskan aliran fluida? Hukum kontinuitas itu di mekanika fluida itu dia lagi-lagi menyatakan bahwa laju aliran massa fluida itu harus tetap konstan di setiap titik di sistem perpipaan atau sistem aliran fluida itu. Lalu bagaimana dia diterapkan? Dia diterapkan dengan memastikan bahwa jumlah fluida yang masuk itu sama dengan jumlah fluida yang keluar dari sistem perpipaan itu. Lalu apa peranannya atau apa gunanya? Peranannya itu ya dia berperan dalam menjelaskan aliran fluida. Misalnya dengan memberikan pemahaman tentang gimana sih fluida itu bergerak secara keseluruhan. Terus kita bisa juga memastikan seberapa konsisten aliran fluida di titik ini gitu. Selain itu juga kita bisa membantu menghitung variabel-variabel seperti kecepatan, laju aliran, dan tekanan di sistem perpipaan itu. Nah, selanjutnya yang kedua, apa perbedaan antara aliran laminar dan turbulen? Dan bagaimana hukum kontinuitas berperan dalam keduanya? Perbedaan dari aliran laminar dan turbulen itu utamanya terletak pada pola gerakannya ya. Kalau aliran laminar itu dia cenderung teratur atau sejajar, atau lapisan alirannya itu sejajar atau cenderung rata gitu perpipaannya. Nah, sedangkan aliran turbulen ini tuh dia ditandai dengan pusaran. Nah, atau pusaran itu maksudnya aliran itu tuh kacau gitu di titik itu gitu. Jadi misal dari A mengalir ke B, nah itu tuh nggak langsung mengalir dari apa yang masuk ke A mengalir semua ke B, itu nggak, tapi ada di kalau di kasus aliran turbulen ini tuh itu tuh ada di suatu titik, itu mungkin bisa karena pengaruh percepatan yang signifikan, terus geometri dari pipa itu sendiri. Nah, itu bisa mempengaruhi atau menimbulkan titik-titik yang menimbulkan pusaran atau turbulensi. Nah, seperti itu. Untuk perbedaannya itu ada di pola gerakan dari fluida itu ya. Terus bagaimana hukum kontinuitas itu berperan di kedua aliran ini? Nah, di sini hukum kontinuitas kan berperan untuk memastikan bahwa laju aliran massanya itu konstan. Tapi di aliran turbulen, perubahan kecepatan yang kompleks itu tuh kemungkinan besar terjadi. Jadi nggak bisa serta-merta kita hanya menggunakan hukum kontinuitas. Jadi kita perlu analisis tambahan. Misal kita perlu persamaan Navier-Stokes dan persamaan-persamaan itu menyesuaikan dengan kompleksitas dan kasus dari sistem perpipaan itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana aplikasi hukum kontinuitas dalam bidang teknik seperti dalam desain sistem pipa atau perencanaan aliran fluida dalam mesin fluida. Tentunya hukum kontinuitas itu sangat penting ya dalam desain sistem pipa. Nah, di sini dia berperan untuk memastikan aliran itu tetap stabil, aliran fluida itu tetap stabil. Nah, selain itu juga dia membantu untuk menentukan ukuran pipa dan perencanaan peralatan tambahan seperti pompa atau katup. Dalam perencanaan aliran fluida dalam mesin fluida seperti turbin, kompresor, atau pompa, hukum kontinuitas ini membantu dalam memahami dan memodelkan aliran fluida di dalam mesin.
Selain itu, dia juga memastikan kinerja yang diinginkan sesuai dengan spesifikasi desain itu. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Ikmal Maulana dengan NIM 72. Yang pertama, bagaimana hukum kontinuitas dapat digunakan untuk memodelkan aliran fluida kompleks seperti aliran turbulen yang memiliki karakteristik yang tidak dapat diprediksi. Jadi, meskipun aliran itu tuh turbulen atau kompleks, hukum kontinuitas ini tuh tetap berlaku untuk menjaga konservasi massa dari fluida itu. Meskipun alirannya itu susah diprediksi ya. Tapi di sini hukum kontinuitas itu dia tetap memberikan pedoman dasar bahwa laju itu tuh harus laju aliran massa itu harus tetap konstan di setiap bagian aliran. Nah, meskipun tidak memberi solusi secara langsung untuk aliran turbulen ya, tapi hukum ini tuh membantu kita memahami bahwa meskipun terjadi perubahan yang kompleks di pola aliran, konservasi massa itu harus tetap terjaga gitu. Tentunya juga perlu bantuan dari persamaan-persamaan lain ya untuk menganalisa yang tepat gitu. Selanjutnya, dalam situasi apa persamaan Euler dan Bernoulli tidak dapat diterapkan? Dan apa alternatif yang dapat digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam situasi tersebut? Nah, jadi di situasi di mana viskositas itu terdapat viskositas yang signifikan, misal ada perubahan tekanan yang curam atau aliran yang tidak stabil seperti di aliran turbulen itu persamaan Euler dan Bernoulli itu dia tidak dapat digunakan. Nah, sehingga kita perlu alternatif lain, misal persamaan Navier-Stokes yang memperhitungkan viskositas fluida dan juga dapat menggambarkan aliran yang lebih kompleks. Jadi persamaan Navier-Stokes ini mampu memberi solusi yang lebih akurat dalam situasi-situasi di mana persamaan Euler dan Bernoulli itu dia tidak dapat diterapkan seperti itu. Yang ketiga, bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menghitung kecepatan aliran fluida dalam pipa dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam desain sistem perpipaan. Persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menghitung kecepatan aliran fluida dalam pipa dengan memanfaatkan prinsip kekekalan energi total. Nah, dalam desain sistem pipa, persamaan Bernoulli itu dapat digunakan untuk memperkirakan kecepatan aliran fluida itu gitu. Jadi berdasarkan perubahan tekanan antara titik awal dan titik akhir pipa, kita bisa memperkirakan berapa kecepatannya gitu. Dimana hal ini berguna untuk pemilihan ukuran pipa yang sesuai dan merancang sistem perpipaan yang efisien untuk mengoptimalkan aliran fluida seperti distribusi air, sistem pembuangan, atau transportasi bahan cair. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari Yoga Agung dengan NIM akhir 13. Apakah jika pada ujung-ujung pipa yang dilewati fluida memiliki suhu yang berbeda, hukum kontinuitas itu tetap berlaku jika di ujung-ujung itu memiliki suhu yang beda ya. Jadi hukum kontinuitas itu tetap berlaku meskipun di ujung-ujung pipa itu memiliki suhu yang berbeda. Karena hukum kontinuitas itu menggambarkan laju aliran massa fluida yang konstan tanpa memperhitungkan perbedaan suhu atau keadaan termal dari
titik-titik fluida. Yang kedua, hukum kontinuitas adalah A1 V1 sama dengan A2 V2. Maka V2 sama dengan A1 V1 per A2. Nah, jika V1 sama dengan 3 meter per sekon, maka berapa rasio A1 per A2 sehingga tidak melanggar teori relativitas. Jadi di persamaan hukum kontinuitas itu kita dapat memanipulasi, ya kan? P2 itu jadi A1 V1 per A2. Nah, lalu kita dapat memanipulasi menjadi V2 itu A1 per A2 kali V1 gitu kan. Nah, selanjutnya untuk memastikan bahwa rasio A1 per A2 itu nggak melanggar teori relativitas, di mana teori relativitas itu menyatakan bahwa kecepatan itu tidak boleh melebihi kecepatan cahaya. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa V2 ini itu tidak melebihi kecepatan cahaya itu dengan V1 3 meter per sekon. Maka rasio A1 A2 itu harus dipilih sedemikian rupa sehingga V2 ini kurang dari atau sama dengan dari kecepatan cahaya. Jadi oleh karena itu nilai rasio A1 per A2 ini harus dipilih sedemikian rupa sehingga V2 ini tidak melebihi kecepatan cahaya dengan dalam vakum gitu, agar dia tidak melanggar teori relativitas. Pertanyaan ketiga, pada suatu pipa yang ujung-ujungnya memiliki luas A1 dan A2 dilewati fluida X dengan V1 sama dengan V sehingga V2 sama dengan V aksen. Apakah jika pipa tersebut dilewati fluida Y yang relatif lebih kental daripada fluida X dengan V1 sama dengan V akan tetap memiliki V2 sama dengan V aksen? Ini berarti karena pengaruh kekentalan ya. Nah, jika pipa tersebut dilewati fluida yang relatif lebih kental seperti yang ditanyakan itu, jika fluida Y itu lebih kental daripada X, maka kecepatan V1 itu tetap sama dengan kecepatan V2 yaitu V aksen. Maka kecepatan V1 ini tetap sama, sedangkan kecepatan V2 yaitu V aksen itu mungkin berbeda. Karena perbedaan kekentalan fluida itu, di mana fluida yang lebih kental itu akan memberikan resistensi yang lebih besar terhadap aliran. Resistensi maksudnya tingkat kesusahan untuk mengalir itu yang lebih besar gitu daripada yang X. Selain itu juga fluida yang kental ini juga mengurangi kecepatan aliran secara keseluruhan. Oleh karena itu kemungkinan besar V2 untuk fluida Y itu akan berbeda dengan V2 di fluida X, bahkan jika V1-nya itu tetap sama ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Laurina dengan NIM akhir 52. Yang pertama, bagaimana hukum kontinuitas diterapkan dalam analisis aliran fluida dalam pipa atau saluran terbuka? Hukum kontinuitas itu diterapkan dalam analisis aliran fluida dalam pipa atau saluran terbuka dengan cara memastikan bahwa laju aliran massa itu tetap konstan di setiap bagian dalam aliran tersebut. Dalam pipa, hukum kontinuitas itu menyatakan bahwa produk dari luas penampang pipa dengan kecepatan aliran fluida di setiap bagian pipa itu harus sama di seluruh panjang pipa itu. Sedangkan di aliran saluran yang terbuka, hukum kontinuitas itu berguna untuk memastikan bahwa laju aliran massa yang masuk itu harus sama dengan laju aliran massa yang keluar dari saluran itu gitu. Selanjutnya
Apa peran hukum kontinuitas dalam menjaga konsistensi aliran massa dalam sistem aliran fluida? Perannya dalam hal ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran atau kerugian massa yang signifikan dalam aliran fluida. Karena sesuai hukum ini kan yang masuk itu sama dengan yang keluar. Kalau yang keluar itu tidak sama dengan yang masuk, otomatis ada kemungkinan besar di sistem perpipaan itu ada yang bocor gitu. Jadi peran hukum ini tuh untuk kita mengetahui apakah ada yang bocor atau apakah sistem itu safe gitu. Nah, dengan menjaga konsistensi ini, hukum kontinuitas itu membantu untuk memastikan bahwa sistem itu tuh beroperasi secara stabil dan efisiensinya tuh masih terjaga gitu. Hal ini tentu minimalkan kemungkinan terjadinya permasalahan seperti penurunan tekanan atau masalah kestabilan aliran yang lain ya. Yang ketiga ada bagaimana hukum kontinuitas digunakan dalam memahami dan menganalisis aliran fluida dalam sistem biologis seperti peredaran darah manusia atau aliran fluida dalam sistem pernapasan. Hukum kontinuitas itu digunakan untuk memahami dan menganalisis aliran fluida dalam sistem biologis seperti peredaran darah manusia atau aliran udara dalam sistem pernapasan. Bagaimana? Yaitu dengan cara memastikan aliran massa itu tetap konstan di setiap bagian dalam sistem peredaran itu. Di dalam tubuh manusia atau di aliran darah atau aliran udara di tubuh manusia itu hukum kontinuitas itu dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan aliran fluida itu sendiri. Misal kalau aliran darah di tubuh, misal antara jantung, arteri, kapiler, dan vena, itu kita bisa lihat seberapa seimbang aliran di situ gitu. Sedangkan di aliran udara atau di sistem pernapasan, hukum ini membantu kita untuk memastikan bahwa udara yang masuk dan keluar dari paru-paru itu sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dan selain itu juga membantu dalam memahami bagaimana kondisi, misal ada penyumbatan saluran udara atau penyakit pernapasan lain yang mempengaruhi aliran. Di situ kan dengan adanya hukum kontinuitas kita jadi tahu apakah ada penyumbatan atau ada masalah lain yang mempengaruhi aliran di sistem pernapasan itu gitu. Selanjutnya dari Ulfa Jauharotin dengan NIM 64. Yang pertama, bagaimana hukum kontinuitas berlaku dalam konteks aliran fluida non-Newtonian yang kompleks seperti pada fluida dengan sifat viskoelastis atau shear thinning. Apakah terdapat modifikasi atau tambahan dalam aplikasi hukum kontinuitas untuk mengakomodasi perilaku khusus dari jenis fluida ini? Jadi gimana hukum kontinuitas berlaku di konteks aliran non-Newtonian ya? Seperti di viskoelastis atau shear thinning. Nah, di sini di hukum fluida non-Newtonian, hukum kontinuitas ini tetap berlaku ya, meskipun di aliran yang kompleks seperti ini. Namun untuk akomodasi perilaku khusus dari jenis fluida ini mungkin diperlukan modifikasi atau tambahan dalam pengaplikasian dari hukum kontinuitas itu sendiri. Misal di kasus fluida viskoelastis ini, hukum kontinuitas itu perlu memperhitungkan efek viskositas yang bergantung pada waktu dan frekuensinya gitu. Sementara pada fluida shear thinning, hukum kontinuitas itu harus
memperhitungkan perubahan viskositas fluida dengan laju geser. Jadi modifikasi-modifikasi itu bergantung pada kasus-kasus yang akan dianalisis seperti itu. Tidak untuk kasus yang kompleks tentu kita perlu bantuan persamaan atau kita perlu memperhitungkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi aliran itu gitu. Selain itu juga kita bisa memodifikasi dengan memasukkan model reologi juga di persamaan kontinuitas itu. Nah, selanjutnya dalam analisis aliran fluida pada sistem yang melibatkan perubahan suhu yang signifikan, bagaimana hukum kontinuitas dipengaruhi oleh perubahan densitas fluida akibat perubahan suhu tersebut. Apakah terdapat koreksi atau penyesuaian yang perlu dilakukan pada persamaan kontinuitas untuk memperhitungkan efek termal dalam analisis aliran fluida? Dalam analisis aliran fluida di sistem yang melibatkan perubahan suhu, hukum kontinuitas itu tidak langsung dipengaruhi. Oleh densitas fluida gitu, oleh perubahan densitas fluida akibat perubahan suhu tersebut. Namun, perubahan densitas fluida ini dapat mempengaruhi sifat aliran secara keseluruhan seperti distribusi tekanannya, terus distribusi kecepatan alirannya. Nah, untuk memperhitungkan efek-efek termal atau efek termal di analisis ini, lalu perhitungan koreksi atau penyesuaian dari persamaan kontinuitas itu, kita bisa memasukkan model termal yang mana dia memperhitungkan perubahan densitas fluida dengan dari pengaruh suhu itu. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana hukum kontinuitas diterapkan dalam analisis aliran fluida pada sistem dengan geometri yang kompleks, seperti pada aliran dalam jaringan pembuluh darah atau aliran dalam struktur poros? Apakah terdapat metode atau atau teknik khusus yang digunakan untuk memodelkan aliran dalam kondisi ini, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi validitas aplikasi hukum kontinuitas dalam konteks ini? Hukum kontinuitas itu diterapkan di analisis aliran fluida dengan sistem yang kompleks, misal di jaringan pembuluh darah atau di aliran dalam struktur poros ya. Metode atau teknik khusus yang digunakan untuk memodelkan aliran di kondisi ini tuh sering melibatkan pendekatan numerik atau analisis komputasional karena ini udah kompleks gitu. Misalnya metode elemen hingga atau finite elemen atau simulasi mekanik, simulasi dinamika fluida atau computational fluid dynamic. Nah, meskipun demikian, hukum kontinuitas itu tetap menjadi dasar dalam memastikan konservasi massa. Meskipun dalam analisisnya kita tidak menggunakan itu aja gitu ya, tapi itu bisa digunakan sebagai pedoman dalam analisis gitu. Validitas aplikasi hukum kontinuitas ini dapat dipengaruhi oleh kompleksitas geometri atau seberapa kompleks bentuknya itu, dan sifat aliran yang dianggap dalam model matematika yang digunakan. Oleh karena itu, pemilihan metode atau teknik yang sesuai dan validasi model dengan data eksperimental itu menjadi penting dalam memastikan keakuratan analisis aliran fluida ini gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mohizul Fikar dengan NIM akhir 73. Jelaskan bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa air mengalir lebih cepat di bagian tengah sungai dibandingkan di tepi sungai.
persamaan Bernoulli kan bisa membantu kita untuk memahami tentang pengaruh kecepatan dan tekanan di aliran itu ya. Nah, untuk kasus ini di tengah sungai itu, kenapa kok di tengah sungai itu alirannya itu lebih cepat dibandingkan di tepi sungai gitu kan. Jadi di tengah sungai itu tuh tekanan statis itu cenderung lebih rendah karena aliran itu lebih cepat. Sedangkan di tepi sungai itu tekanan statis cenderung lebih tinggi karena aliran lebih lambat. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu kalau persamaan Bernoulli itu menyatakan bahwa total energi dalam aliran fluida, di mana itu terdiri dari energi kinetik, potensial, dan tekanan, tetap konstan di sepanjang aliran yang lancar. Oleh karena itu, dengan kecepatan aliran yang lebih tinggi, di mana itu di bagian tengah sungai, itu energi kinetiknya juga lebih tinggi. Nah, yang mengakibatkan tekanan statisnya lebih rendah sesuai dengan persamaan Bernoulli. Jadi, karena itu, maka kita bisa lihat kalau aliran yang di tengah itu lebih cepat gitu daripada yang di tepi sungai. Nah, yang kedua, jelaskan bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk merancang dan mengoptimalkan bendungan dan spillway. Persamaan Bernoulli itu dapat digunakan untuk merancang dan mengoptimalkan bendungan dan spillway dengan memastikan bahwa energi total di aliran itu tetap konstan dari sebelum bendungan hingga setelah spillway gitu. Dengan memanfaatkan prinsip kekekalan energi dalam persamaan Bernoulli juga, kita juga dibantu untuk merancang bentuk atau geometri dari bendungan serta spillway itu. Hal ini berguna untuk meminimalkan kerugian energi atau kerugian efisiensi pembangkit listrik tenaga air. Selain itu juga berguna untuk memastikan keamanan struktur bendungan itu sendiri gitu. Yang ketiga, bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk merancang dan mengoptimalkan turbin air. Persamaan Bernoulli di sini berguna untuk mempertimbangkan energi kinetik dan energi potensial aliran fluida gitu. Dengan ini kita dapat menyesuaikan desain turbin untuk memaksimalkan efisiensinya gitu. Nah, dalam prakteknya persamaan Bernoulli itu digunakan untuk memperkirakan kecepatan aliran fluida yang masuk ke turbin, misal. Terus kemudian digunakan untuk mengoptimalkan bentuk dan ukuran turbin sehingga menghasilkan daya yang maksimum dengan efisiensi yang tinggi seperti itu. Jadi sangat berguna, dan caranya itu dengan pemanfaatan persamaan Bernoulli untuk menentukan di geometri dan juga ukuran geometri, terus kecepatan. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan dari Dwi Cahyo Marianto dengan NIM akhir 22. Yang pertama, bagaimana hukum kontinuitas dapat diterapkan dalam analisis aliran fluida yang tidak terarah, seperti aliran di sekitar objek yang bergerak dalam air? Apakah ada faktor-faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan dalam kasus ini untuk memastikan konservasi massa gitu kan? Jadi hukum kontinuitas itu dapat diterapkan dalam analisis aliran fluida yang tidak terarah. Misalnya di sekitar objek yang bergerak dalam air atau di udara juga. Nah, dengan memastikan laju aliran massa ini, laju aliran massa tetap konstan ini. Nah, di sini ada faktor-faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan, termasuk perubahan kecepatan dan tekanan aliran seiring dengan pergerakan objek. Itu kan. Nah, serta pembentukan pusaran atau turbulensi di sekitar objek itu. Dan jadi kita selain memastikan laju aliran massanya itu konstan,
faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan itu adalah perubahan kecepatan, terus perubahan tekanan, dan juga adanya titik-titik turbulen sekitar objek itu. Nah, untuk memastikan konservasi massa, penting untuk memperhitungkan adanya pengaruh dari pergerakan objek terhadap aliran fluida sekitarnya gitu. Selanjutnya, pertanyaan kedua, dalam situasi apa persamaan Euler dan Bernoulli tidak dapat diterapkan, dan apa alternatif yang dapat digunakan untuk menganalisis aliran fluida situasi itu? Apakah terdapat kasus di mana persamaan ini gagal memprediksi perilaku aliran dengan akurat? Nah, jadi sebelumnya juga udah dijelaskan ya kapan atau di mana batasan penggunaan persamaan Euler dan Bernoulli ini. Jadi kedua persamaan ini tuh dia terbatas di situasi di mana terdapat perubahan viskositas yang signifikan, terus ada perubahan tekanan yang curam, atau juga ada aliran yang tidak stabil seperti di aliran turbulen itu. Jadi ada tiga, adanya perubahan viskositas, tekanan, dan juga adanya titik turbulensi itu. Nah, alternatif untuk menganalisis aliran fluida di situasi ini yaitu dengan menggunakan persamaan Navier-Stokes yang memperhitungkan viskositas fluida dan juga dapat menggambarkan aliran yang lebih kompleks ya dari persamaan Navier-Stokes ini. Nah, kasus di mana persamaan Euler dan Bernoulli gagal untuk memprediksi perilaku aliran itu di saat aliran dengan kecepatan tinggi atau dalam keadaan aliran yang kompleks, di mana efek viskositas dan turbulensi menjadi dominan. Nah, di sini persamaan Euler dan Bernoulli itu dia tidak atau gagal memprediksi fenomena aliran secara akurat ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana persamaan Bernoulli digunakan untuk menghitung kecepatan aliran fluida dalam pipa, dan gimana hal tersebut dapat diterapkan dalam desain sistem perpipaan? Apakah terdapat batasan dalam penggunaan persamaan ini, terutama dalam situasi di mana gesekan fluida menjadi signifikan? Nah, di sini persamaan Bernoulli itu kan digunakan untuk menghitung kecepatan aliran fluida dengan pertimbangan keseimbangan energi kinetik dan energi tekanan di aliran fluida kan. Nah, hal ini dapat diterapkan dalam desain sistem perpipaan dengan cara mengoptimalkan bentuk dan ukuran dari pipa itu. Pengoptimalan bentuk atau geometri ini dia berguna untuk meminimalkan kerugian energi dalam sistem perpipaan itu. Namun terdapat batasan dalam penggunaan persamaan ini, seperti di kecepatan yang sangat tinggi, terus pipa dengan permukaan yang kasar atau bentuknya yang tidak teratur. Di kondisi-kondisi ini, persamaan Bernoulli itu tidak bisa memberikan hasil yang akurat dan perlu pendekatan yang lebih canggih yang memperhitungkan efek dari gesekan fluida dalam analisis aliran ini. Nah, sekian penjelasan atau jawaban saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 2. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.